3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molly Diaulia Alfani, NIM 211-5101-02-040 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember, kelas R2, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang artikel saya yang berjudul Mengenal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa kalian tahu akhir-akhir ini masyarakat dan pemerintah disibukkan oleh wabah penyakit mulut dan kuku atau yang biasa disebut PMK yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur. Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit menular pada ternak yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah. Selanjutnya, apa itu PMK? Penyakit mulut dan kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease merupakan penyakit menular pada ternak yang disebabkan oleh penyebaran virus tipe A yang berasal dari keluarga Picornaviridae dan termasuk ke dalam penyakit yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah yang disebut Cloven-hoof. Nah, PMK ini juga termasuk ke dalam daftar list A penyakit infeksi menurut OIE yang merupakan organisasi dunia untuk kesehatan hewan. Daftar A sendiri merupakan kategori untuk penyakit-penyakit menular yang mempunyai potensi menjadi serius, menyebar dengan sangat cepat, terjadi di beberapa negara, sehingga memberikan dampak pada sosial ekonomi dan laju perdagangan ternak. Untuk gejala-gejala klinis dari penyakit ini, yakni ternak tidak nafsu makan sehingga menyebabkan susuk bobot, penurunan produksi susu pada ternak mengeluarkan air liur secara berlebihan atau disebut hipersaliva, dan lain-lain. Apakah PMK berdampak terhadap Hari Raya Kurban? Kita tahu sendiri bahwa syarat hewan kurban yakni sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Namun, pada saat ini terjadi urgensi karena adanya wabah PMK. Sehingga, MUI mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat wabah PMK. Jadi, kita tetap menjalankan Hari Raya Kurban dengan semestinya. Akan tetapi, ada beberapa organ dari kurban yang tidak boleh dikonsumsi, seperti kaki, jeroan atau organ dalam, bagian bulat seperti bibir dan lidah, karena bagian-bagian tersebut merupakan bagian yang terjangkit virus. Dampak PMK terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyakit PMK ini penting secara ekonomi, karena selain mengakibatkan angka mortalitas yang tinggi pada hewan muda, penurunan produksi susu maupun bahan asal hewan lainnya, serta dapat mengakibatkan pembatasan perdagangan internasional bagi negara yang terinfeksi PMK. Sehingga, penyakit ini menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara yang terinfeksi, bukan hanya mengancam kelestarian populasi ternak, tetapi juga mengakibatkan hilangnya peluang ekspor ternak dan hasil ternak. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberantasan wabah PMK? Pemerintah mengadakan pembentukan gugus tugas penanganan virus PMK, yang rencananya sampai dengan tingkat kecamatan atau desa. Krisis Center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri, beserta instansi terkait lainnya. Selain itu, dilakukan pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah-daerah. Dilakukan juga penyiapan vaksin darurat yang diimpor sebanyak 3 juta dosis. Pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan. Pelatihan pengenanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan berupa sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerjasama dengan TNI, Polri, Pemda, dan pihak terkait. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi tersebut, yakni penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan penyakit menular pada ternak yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Penyakit ini bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah yang disebut Cloven-hoof, seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain.
Penyakit ini sangat ditakuti oleh hampir semua negara di dunia karena menyebabkan laju perekonomian yang tidak stabil dan bisa terjadi pada tahap pemberhentian perdagangan internasional sementara. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus secara global, sehingga menyebabkan pemberhentian perdagangan sektor peternakan di berbagai negara yang terdapat PMK. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, maupun pembacaan dalam materi tersebut. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.